Akibat berikutnya apa? Akibat berikutnya, di sini terjadi kegoncangan. Badai di dalam tidak bisa dikendalikan lagi. Muncul iri hati, muncul hasad, muncul dengki, tidak suka orang lain sukses, tidak bisa menyampaikan selamat pada orang lain yang mencapai kebahagiaan. Berikutnya apa? Hukum tarik-menarik mulai berjalan. Keruwetan akan menarik keruwetan baru. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan lebih banyak lagi. Akibatnya apa? Kita berkelindan di dalam penderitaan yang tidak berakhir, tidak ada ujung, hanya angan-angan saja. Ya, kali aja besok lusa saya bahagia. Dan bagaimana cara minta perlindungan kepada Allah? Cukup membaca A'udzu birabbil falaq? Gak cukup. Makanya di Quran dikasih pedomannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah pemilik nama-nama yang baik, maka undang dia ya dengan asmaul husna. Munculkan sifat-sifat dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Munculkan sifat itu. Kenapa? Loh, bukannya Allah sudah meniupkan bagian dari dirinya ke dalam diri kita yang namanya ruhku. Kalau laut itu adalah air, ombak juga air, berarti laut dengan ombak sama apa tidak? Kan sama-sama air. Kalau sama-sama air sifatnya sama. Allah yang meliputi semesta raya sudah memberikan bagian dari dirinya. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lihat orang yang selalu terikat oleh masa lalu. Ada stimulus sedikit saja yang mengingatkan masa lalunya, lukanya menganga. Lukanya membesar. Emosi tumbuh. Sehingga masalah yang kecil saja bisa menjadi melebar. Karena dia tidak punya batas. Dan membiarkan dirinya dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Membicarakan segala sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Sejarah itu tidak bisa diubah. Tapi cara kita memandang sejarah, cara kita memiliki mindset terhadap sejarah, itu bisa diubah. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita memandang masa lalu bisa diubah. Apakah tidak bisa kesedihan dirubah menjadi kebahagiaan? Bisa. Apa tidak bisa luka dirubah menjadi cinta? Bisa. Luka itu energi. Energi itu jelas memenuhi hukum kekekalan. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Terserah kita mau ubah bentuk ke dalam bentuk apa. Energi listrik yang dialirkan dari PLN ke masjid ini sekarang dirubah. Dirubah menjadi suara saya lewat amplifier sehingga suara saya didengar oleh para sahabat. Dirubah menjadi energi suara. Bisa. Supaya saya kelihatan lebih ganteng lagi, dirubah jadi cahaya. Bisa kan diubah? Bisa. Semua energi bisa diubah. Apakah luka bisa diubah menjadi cinta? Apakah kesedihan bisa diubah menjadi kebahagiaan? Bisa. Tapi selama ini kita tidak tahu caranya. Terlalu sibuk menjalankan sesuatu yang nyaris tidak disadari. Menjalankan ritual ini tanpa sedikit pun kesadaran. Sibuk tapi nggak sukses. Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup tidak pernah disadari. Karena kita sudah kehilangan kesadaran sejak lama. Akibat berikutnya, pikiran terus membawa kita ke masa depan. Sehingga menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi penuh dengan ketakutan menghadapi masa depan. Padahal itu hanya drama yang datang dari pikiran, bukan dari diri kita sendiri. Cobalah sadari bahwa saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya adalah si pengamat bagi semuanya. Bahkan saya tidak akan pernah hancur sekalikan tubuh saya mati. Karena kesadaran tidak pernah hancur. Kesadaran tetap ada, kesadaran tetap abadi. Kesadaran yang mengamati semuanya. Sadar kalau saya adalah langit. Saya bukan awan putih, saya bukan awan hitam. Hanya menyaksikan awan putih dan hitam datang silih berganti. Langit tidak pernah ternoda dengan awan. Sadar kalau saya adalah layar. Biarkan saja adegan kebakaran, adegan kebanjiran. Kebakaran tidak akan membuat layar terbakar.
Itu hanya adegan kok dari proyektor. Disiarkan berita banjir, tidak pernah layar menjadi basah. Saya adalah laut, saya izinkan ombak datang silih berganti. Karena laut sedang bermanifestasi menjadi ombak. Kenapa? Ya kalau laut nggak ada ombak, nggak ada yang nengok. Kalau nggak ada yang nengok, nanti laut membusuk sendiri. Kan kalian kalau pergi ke laut karena ingin lihat ombak. Betul apa tidak? Iya. Nah ini kesadaran-kesadaran ini yang hilang sejak lama. Karena salah identifikasi. Kita tidak sadar kalau diri kita adalah kesadaran itu sendiri. Saya adalah pengamat bagi pikiran, bukan yang diamati. Orang yang selalu menunggu, selamanya akan menunggu. Karena bahagia itu bukan besok. Putuskan aja sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Dengarkan, di YouTube saya membuat kajian. Judulnya, ya, Saklar Kebahagiaan. Saya ingin berbagi. Dan saklarnya harus ada di dalam. Biar kita yang bisa menghidupkan saklar itu. Bapak Ibu, ya, ruangan ini, ya, ada lampu. Kalau saklarnya disembunyikan, mau menyalakan lampu aja susah. Nah, Bapak Ibu juga punya saklar kebahagiaan. Cuman sayang saklarnya dititipkan pada orang. Dan dibawa-bawa sebuah orang lain. Saklarnya tahu di pasangan hidup. Mau nyalakan kebahagiaan aja, harus ada kondisi. Pasangan hidup harus seperti yang kita mau. Dan mencoba mengendalikannya sekuat tenaga. Padahal jelas-jelas kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa dikendalikan ya cuma 3. Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Itu saja. Saklarnya taruh di orang lain. Kalau orang lain melakukan tindakan seperti yang kita mau, baru bahagia. Itu bahagia yang semu. Bahagia yang palsu. Bahagia yang sejati, itu sakinah. Mawadah. Warohmah. Kita sudah seperti orang mati, tidak bereaksi. Apapun situasi di luar, tidak mengganggu lagi ketenangan di dalam. Ini yang harus diperbaiki nih Bapak Ibu. Badai yang di dalam. Badai yang di dalam tanggung jawab kita. Badai yang di luar tidak bisa dikendalikan. Kalau sudah muncul iri hati, hasad, berikutnya apa? Mulai membanding-bandingkan. Hidup dengan perbandingan. Lelah. Mata selalu keluar. Lihat suami orang, lihat istri orang, lihat rumah orang, lihat mobil orang, sampai lupa yang dia miliki. Nyaris semua berkah yang datang pada dirinya tidak terasa. Apa yang terjadi? Kehilangan rasa syukur, kehilangan rasa cinta. Jatuh ke frekuensi yang rendah. Sudah. Kalau frekuensi skala kesadarannya di bawah 200, ya sudah, kita akan berkelindan saja dalam penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah yang tidak ada ujungnya. Pelan-pelan ya ngajinya. Saya ngasih pembukaan dulu, masih judulnya dulu, supaya mengerti. Supaya mengerti, badai yang paling berbahaya bukan yang dari luar. Tetapi badai yang paling berbahaya itu di dalam. Yang di dalam yang menjatuhkan kita, bukan yang dari luar. Makanya Allah mengajarkan kepada kita di Quran surah Al-Falaq. Kita diajarkan oleh Allah. Kul, katakanlah, Birabbil falaq. Kamu minta perlindungan kepada Allah dari apa? A'udzu birabbil falaq. Dari cuaca subuh. Subuh yang mana yang harus kita lindungi? Bukan subuh yang itu. Bukan subuh yang jam 5 pagi. Bukan subuh jam 4 pagi. Gak perlu kalian lindungi. Tapi yang perlu kalian lindungi adalah subuh kesadaran. Saat kalian sadar, jangan sampai nggak sadar lagi. Ketika sedang ngaji dengan saya sadar. Lewat sedikit aja udah pakai sendal nggak sadar. Subuh itu yang harus dipelihara. Sadar kalau kita nggak tahu apa-apa, belajar. Kalau belajar jangan hangat-hangat tai ayam. Harus tuntas. Sadar kalau penghancur diri saya adalah diri saya. Yuk bangun. Supaya program-program di dalam diri kita yang menghancurkan diri kita hapus. Ganti dengan program yang baru. Sadar bahwa semua konflik yang terjadi di luar karena saya berkonflik dengan diri saya. Bereskan.
Itu subuh itu yang harus dijaga. Maka minta perlindungan kepada Allah. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari subuh kesadaran ini. Ya Allah, jangan sampai kau matikan lagi kesadaran yang sudah muncul dalam diriku ini. Kenapa minta perlindungan kepada Allah? Dan bagaimana cara minta perlindungan kepada Allah? Cukup membaca A'udzu birabbil falaq? Gak cukup. Makanya di Quran dikasih pedomannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah pemilik nama-nama yang baik, maka undang dia ya dengan asmaul husna. Gimana cara mengundang Allah dengan asmaul husna? Dibaca, baca lagi, baca lagi. Munculkan sifat-sifat dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Munculkan sifat itu. Kenapa? Loh, bukannya Allah sudah meniupkan bagian dari dirinya ke dalam diri kita yang namanya ruhku. Kalau laut itu adalah air, ombak juga air, berarti laut dengan ombak sama apa tidak? Kan sama-sama air. Kalau sama-sama air sifatnya sama. Allah yang meliputi semesta raya sudah memberikan bagian dari dirinya. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku sudah tiupkan bagian diriku kepada kamu, menemanimu setiap saat. Esensinya yang meniupkan dengan yang ditiupkan sama. Tetapi yang ditiupkan ini kehilangan kesadaran. Karena tidak pernah berkomunikasi dengan asalnya, dengan kesadaran murninya. Hilang semua sifat-sifat itu. Asalnya pengasih jadi pilih kasih, asalnya penyayang jadi berbilang, kalau mau berbuat selalu saja bermuatan. Hitungan luar biasa. Hati-hati ya. Jangan pernah melakukan kebaikan menyakiti pihak lain. Ngasih uang jajan sama anak gede, padahal anak kita sedang bersama temannya. Temannya dikasih aja recehan karena bukan anak. Itu namanya berbuat kebaikan yang tidak bijaksana. Kalau mau kecil, kecil dua-duanya. Kalau mau besar, besar dua-duanya. Baru benar itu. Gitu nggak Bapak Ibu? Saya yakin kalian nggak begitu. Udah yakin dari wajah-wajahnya kayak gini modelnya. Mau berkelimpahan bagaimana hidup kayak gitu? A'udzu birabbil falaq. Ketika sudah sadar nih pulang dari masjid, pelihara kesadarannya. Teruskan ngajinya. Minta perlindungan pada Allah, minta kekuatan. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Ingin kembali kepada kesadaran awal. Ingin kembali kepada jati diriku yang sesungguhnya. Agar aku bisa mewarisi sifat-sifatmu ya Allah. Bisa? Bisa. Kalau mau. Asmaul husna, nadom lagi, nadom lagi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Salah lagi lagunya. Gitu-gitu aja ngaji. Berulang-ulang kayak robot. Gak pengen gitu menyelami Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bohong, nyaman atau gelisah? Apa pesannya? Kan pesannya sederhana. Bahwa diri sejatimu itu suci. Tidak mau terkotori. Maka saat kamu berbohong, kamu gak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu perintah dari semesta. Pulang kamu, stop bohongnya. Itu aja. Ketika pikiran sempit, nyaman gak? Gak nyaman. Apa aja jadi masalah? Pesannya apa? Dirimu yang sesungguhnya itu tak terbatas. Makanya begitu kamu memasuki area yang sempit, kamu gak nyaman. Sedang mengingatkan dirimu yang sebenarnya. Saat kamu melakukan tindakan yang tidak terpuji, gelisah, resah, karena dirimu yang sesungguhnya terpuji. Balik, jangan lakukan lagi itu. Rasa gelisah itu sedang mengingatkan kita bahwa
Kamu tempatnya bukan itu. Kamu yang sejati itu adalah bersih, suci, mulia. Makanya saat melakukan yang dibalik itu nggak nyaman. Coba Bapak Ibu, ketika marah-marah, nggak sabar, enak nggak? Atau ada yang enak karena saking biasanya? Nggak enak kan? Apa pesannya? Semesta sedang mengingatkan kepadamu, kamu tuh aslinya penyabar. Balik, pulang. Nah, pulang itu namanya tobat. Bahasa Arab dari kata tabayatubu taubatan. Tobat itu artinya pulang. Kita sudah salah mengartikan tobat. Tobat itu pulang. Pulang kemana? Pulang ke kamu, ke jati dirimu yang sesungguhnya. Begitu pulang, damai lagi. Karena aslinya kita ya begitu. Pulang itu bukan mati, bukan nanti. Pulang itu sekarang. Ketika kita keluar dari jalurnya, balik. Keluar jalurnya, balik. Ada nggak alarm di sini? Ada kan yang mengingatkan. Ketika kamu berantem, nyaman nggak? Benar. Tapi suka berantem? Katanya nggak nyaman tapi suka. Kalian tuh gimana sih? Udah kalau begitu, nggak nyaman kan? Apa yang sedang dipesankan semesta padamu? Kamu yang sebenarnya itu pemaaf. Sudah, maafkan saja. Walaupun kamu yang benar, maafkan saja. Mengalah itu bukan kelemahan, mengalah itu kekuatan. Banyak gak Bapak Ibu kejadian sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak tahu pesannya apa? Banyak gak? Kamarana wayat. Sibuk ya? Sibuk apa? Gak tahu. Saya juga bingung mikirin kalian tuh. Belajar matematika gak ngerti. Belajar fisika gak nyampe. Belajar sains apalagi. Belajar agama gak tuntas. Belajar Quran asal sudah bisa idgham biguna, stop. Rasanya udah masuk surga aja. Jadi nyangkut di situ. Gak ada gitu rasa ingin tahu. Apa sih mutiara yang tersembunyi dalam Quran surat Al-Falaq? Kenapa saya harus berlindung kepada subuh? Apa subuh itu? Pernah nanya gak Bapak Ibu? Lara marane. Boro-boro nanya. Makanya. Kata Allah berlindung lagi yang kedua dari apa? Min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Apa sih jahat itu? Apa kejahatan itu? Pembunuhan? Pembunuhan? Bukan. Polisi nembak penjahat karena mau melarikan diri. Mati, terbunuh. Jahat? Bingung kalian. Kan beliau sedang menunaikan tugas, tidak dihukum karena tindakannya tepat. Tapi kalian nangkap pencuri, gebukin sama orang sekampung, mati, sama mati. Saya mau nanya, kejahatan bukan itu? Kejahatan, karena kamu melakukan tindakan yang tidak tepat. Jadi kejahatan itu apa? Kejahatan itu sebetulnya tindakan yang tidak tepat. Sanana Gusmao, pemimpin Fretilin di Timur Timur, oleh Indonesia disebut separatis, teroris. Kan oleh orang Timur Timur disebut pahlawan. Jadi presiden. Benar nggak? Iya. Bingung kan? Sama orang Indonesia disebut penjahat. Sama orang tim-tim disebut pahlawan. Bingung nggak? Ngaji makanya supaya nggak bingung. Kalian mau apa aja? Jahat. Kejahatan. Kejahatan itu tindakan yang tidak tepat. Kamu sebagai istri dikasih uang sama suami,
Begitu dikasih uang, piraku ngan sakieu. Oh. Suami udah capek, bekerja, semua sudah dipersembahkan buat istri. Lah hasilnya segitu. Saya mau nanya Bapak Ibu, tepat apa tidak? Tuh, tengah jawab dari masa maraneh mah. Hari ngaji, keur batur pinter nyalahkeun batur, kesorangan mah caricing. Tepat tidak? Jawab atuh. Tidak. Nah, kalau tindakan tidak tepat berarti jahat apa tidak? Jahat. Ada yang datang sama saya ini dapat musibah ya. Apa musibah? Anak saya hamil duluan. Loh, musibah apanya? Ya saya malu ayah sama tetangga. Lah itu musibahnya. Jadi melebar kemana-mana, jadi malu sama tetangga, marah sama anak. Ini yang jahat siapa? Betul nggak? Kawinin, beres kan? Malu gimana? Sakedeng, kayak para roho. Betul nggak? Apalagi udah lahir anaknya lucu. Oh, kabeh. Di pikiran teuing. Betul Pak Ibu? Sering baca surat Al-Falaq. Sering maraneh mah da teu nyaho. Yang penting mah asal Al-Falaq we. Min syarri ma khalaq. Ayo digede-gede keun kitu. Eusina mah teh nyaho. Ini masalah kita. Saya bukan menyepelekan bacaan. Ya kita baca biasa aja dari orang Arab. Yang penting esensinya, hudannya, nyampe gak ke kita? Qalqalah Pak. Qop min syarri ma khalaq. Kudu asup tak ke jero. Nabi ka batuk. Hari eusina naon? Teuing nyaho. Hari jahatnya naon? Duka teuing. Ya Allah, eta ngaji tiap baheula. Ayo we nepi ka dinya. Ngerti Bapak Ibu? Iya. Selebihnya surat Al-Falaq nanti denger aja. Sudah saya share itu. Ya, di YouTube saya yang buat member. Buat member. Belajar supaya hidup itu menghargai. Ya, karena gratis itu mental miskin. Jadi yang pengen gratisan terus berarti memang tidak berbakat jadi orang kaya. Jadi member ya, biar dengar kajian Al-Falaq nanti. Iklan dulu sedikit. Bisa dilanjutkan? Jadi udah mulai masuk nih, bisa dimengerti nih. Jadi badai itu di mana? Di luar, di dalam? Di dalam. Sekarang saya mau nanya, ada badai nggak di dalam? Gimana meriksanya? Tadi sudah dikasih caranya. Ya, gampang menyesali keadaan, badai. Gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele, badai. Gampang nyolot. Terikat oleh masa lalu. Khawatir dengan masa depan. Tidak bahagia orang lain bahagia. Suka membanding-bandingkan. Tak badai teh. Tenang di tengah badai. Saya mah rek cicing we ngikatkeun awak kanu tangkal kai. Bukan itu. Lihat saya semuanya. Tidak ada badai di luar yang bisa menghancurkan kita. Semua kehancuran setiap manusia karena dia dirusak oleh badai yang sangat luar biasa di dalam. Makanya kalau di surat Al-Falaq itu dikatakan tukang sihir. Jadi orang yang suka kena badai itu disebut tukang sihir. Siapa tukang sihir? Tukang sihir itu mereka yang suka memaksakan kehendak. Selalu ingin mengendalikan pihak lain. Semuanya harus di bawah kontrol dia. Dan semua orang yang hidup dengan kontrol lelah. Sudah bisa dibayangkan penyakitnya. Cancer, tumor. Makanya kalau ada yang datang ke rumah, naon ieu teh? Cancer ya. Udah dari berita itu aja sudah tahu. Mau ngeleh maneh mah. Kok tahu ayah? Ya tahu. Cancer itu sebetulnya dari ketakutan.
Takut orang lain di luar kendali dia. Maka dia paksa setiap situasi harus seperti yang dia mau. Coba, kata-kata yang terucap juga selalu, seharusnya bukan begini. Tuh. Tidak pernah bisa menerima kenyataan apa adanya. Seolah-olah semua yang terjadi tidak sempurna. Karena dia pikir sempurna itu ada. Sempurna tidak ada. Sempurna itu hanya ada di otak. Itu adalah ilusi pikiran. Semua yang terjadi itu sempurna. Bahkan sempurna yang sebenarnya adalah menerima ketidaksempurnaan apa adanya. Itu yang sempurna. Saya tahu di sini yang suka menyesali keadaan, harusnya bukan begitu. Tuh. Masih terikat oleh ekspektasi. Maka di Quran surat Al-Falaq, tukang sihir itu selalu meniup ikatan. Meniup ikatan artinya mengikatkan diri pada apa saja yang dia mau. Makanya sulit menerima kenyataan hidup. Badai bukan? Sebenarnya sudah ada semua di dalam diri kalian, cuma diingatkan saja. Kan dikiranya badai itu di Filipina. Di Texas. Jauh-jauh teuing. Betul nggak? Bapak Ibu, badai yang di luar tidak berbahaya. Ada yang menghina saya, menghujat saya, karena saya menyampaikan sesuatu yang berbeda. Saya tidak anggap badai itu. Terima kasih, semua sudah jadi guru-guru saya. Membuat saya jadi lebih waspada, banyak belajar. Karena apa? Yang akan menghancurkan saya bukan mereka yang menghujat saya. Kalau hujatan itu masuk di pikiran saya, dan kemudian itu yang akan menghancurkan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Jujur ya. Jadi siapa yang punya potensi menghancurkan diri kita? Siapa? Diri kita. Kamu kali bawa-bawa saya. Diri siapa? Nah gitu, jujur atau sekali-kali ngaji teh. Kita lagi hayang babarengan wae. Ya. Diri saya gitu harus berani. Nah, berani untuk bisa mengambil tanggung jawab. Yes. Masuk dulu sini. Ini di Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat 36. Jadi Allah mengatakan begini. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Ini ayat keren. Kalau rahmat itu tidak ada dari tanganmu, tapi rahmat itu dari Allah. Maka Allah disebut kekuatan positif. Makanya Allah itu kalau orang-orang barat disebut cinta. Cinta itu bukan rasa perasaan sebetulnya, jauh melampaui itu. Makanya Ronda dalam bukunya The Power, dia menyebut Tuhan itu adalah cinta, yaitu kekuatan positif. Makanya itu cocok ya, kata-kata Ronda itu dengan ayat yang berbunyi, segala kebaikan dari Allah, tapi segala keburukan itu hasil dari tanganmu sendiri. Jadi artinya kalau kita bersama Allah, hidup berkesadaran, selalu gabung dengan kesadaran murni, yaitu kesadaran ilahi, insya Allah ya tidak ada apa-apa dalam hidup. Menjadi banyak apa-apa karena kita ya kesadarannya berbeda dengan kesadaran ilahi. Merasa diri kita seolah-olah entitas yang terpisah dari penciptanya. Padahal dia sudah ngasih kabar sama kita. Aku bersama kamu loh. Bersama kamu. Artinya tidak pernah meninggalkanmu. Harusnya kan selalu resonansi kesadaran kita dengan kesadaran murni itu. Nah ketika kita kesadarannya selalu cocok dengan kesadaran ilahi, ya, disitulah yang terjadi yang namanya kuantum resonan. Resonansi kuantum. Energinya beresonansi. Gitu. Itu yang disebut dengan tahaluk biahlakillah. Dalam bahasa tauhid sering disebut wihdatul wujud. Bahasa sainsnya itu namanya kuantum resonan. Resonansi kuantum. Ya. Jadi rahmat itu apa? Ya. Rahmat itu supaya gampang, segala hal yang kita dambakan, segala hal yang kita inginkan, sebut aja rahmat. Itulah sifat manusia, gembira ketika mendapatkan yang diinginkan.
Tapi ketika dia mendapatkan yang tidak dia inginkan, sekalipun itu diinginkan oleh Allah dan baik buat kita, pasti putus asa. Betul apa tidak? Nah, jadi ya, ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, padahal itu dari kesalahannya sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Maka tiba-tiba ia merasa putus asa. Jujur kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah setiap musibah menyampaikan pesan? Tadi udah saya sampaikan ya. Apakah segala hal yang tidak diinginkan datang kepada kita itu buruk? Jawab dong. Tapi kita sering menilai buruk? Kenapa? Kenapa? Tahu ya alasannya udah? Karena kamu nggak sabar. Suka gampang memvalidasi, gampang terjebak benar, salah, baik, buruk. Padahal benar salah dari mana tadi? Dari pikiran. Kesadaran tidak mengenal benar salah. Kesadaran itu hanya mengamati aja. Karena kesadaran itu apapun yang terjadi, bagi kesadaran itu kebenaran. Di balik semua itu pasti ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita. Nah, saya kasih 4 trik aja supaya gampang. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang di tengah badai? Trik yang pertama, lepaskan keinginan untuk mengendalikan semua yang tidak bisa dikendalikan. Dan fokus saja kepada segala hal yang bisa dikendalikan. Catat itu. Apa? Lepaskan keinginan mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan fokus saja pada apa yang bisa dikendalikan. Apa yang tidak bisa dikendalikan? Lihat saya semuanya ke sini. Pasangan kita tidak bisa dikendalikan. Bahkan tubuh kita pun, nih tubuh nggak bisa dikendalikan. Bapak Ibu dulu, cantik ganteng semuanya. Dulu. Sekarang juga masih cantik sama ganteng sebetulnya. Cuman kurang dikit. Betul nggak? Mulai peot. Betul? Mulai segala karasa. Betul nggak? Dulu mah waktu kecil cengkatnya langsung. Ayeuna mah apaan? Kunang-kunang heula. Garing nyepeng cangkeng. Leres dah, Bu? Nah. Bisa nggak dikendalikan tubuh kita? Nggak bisa. Bayangkan Bapak Ibu, tubuh sendiri aja kita tidak bisa mengendalikan. Komo atau tubuh anu sanes. Apalagi tubuh orang lain. Itu orang lain mau ngomong apa, mikir apa, sikapnya kayak apa, nggak bisa dikendalikan. Sementara Bapak Ibu selalu ingin mengendalikan mereka, harus bicara seperti yang Ibu mau. Kok Ibu ya? Enggak, bukan tanpa alasan ini ya. Biasa noblah dia masuk itu meren gitu, oke. Ya, gitu ya. Ingin orang lain berpikir seperti yang kita mau, ingin orang lain bersikap seperti yang kita mau. Coba Bapak Ibu, kalau seperti itu yang terjadi. Ini badai di dalam terus dikasih nutrisi. Lelah. Akibatnya apa? Menghadapi kehidupan menjadi sesuatu yang melelahkan. Seolah-olah hidup itu adalah perang. Padahal perangnya bukan dengan pihak lain. Kita sedang perang dengan kebodohan kita sendiri. Badainya di sini, di dalam. Coba sekarang, Bapak Ibu, perhatikan saya. Fokus saja pada pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Selesai. Nih, saya kasih contoh. Ya, orang lain membicarakan kita, nggak akan menghancurkan. Kalau pikiran kita terhadap orang lain positif. Ini pikiran kita nih yang dikendalikan. Biarkan saja. Kan saya tidak bisa mengendalikan dia ngomong apa. Tapi saya bisa mengendalikan telinga saya. Betul nggak? Kan daripada nutup mulut orang bau jigong, kan lebih bagus nutup telinga sendiri. Udah gitu mulutnya dibawa-bawa lagi sama dia. Masa kita mau nutup mulut dia? Belum gosok gigi lagi. Mulutnya juga dibawa sama dia. Ngapain kita ngejar-ngejar mulut orang? Tapi telinga ini kan ada di sini, bisa dikendalikan. Betul nggak?
Badai di dangu atau didangukan kumaha urang. Ini saya ingin menunjukkan bahwa badai itu nggak ada yang di luar, nggak ada Bapak Ibu. Badai itu di dalam. Kalau pikiran kita terhadap orang itu fine-fine saja, apalagi kita punya pertahanan, saya tidak akan pernah jatuh oleh orang, kecuali saya tidak mengizinkannya. Fine aja. Saya tidak pernah jatuh oleh pasangan, apapun yang dia lakukan, urusan dia dengan dirinya. Fine-fine saja. Coba gitu. Udah bisa begitu belum? Belum, saya juga udah tahu. Cuman pura-pura aja nanya, pura-pura. Biar kelihatan dialog. Wajah-wajahnya udah kelihatan di sini. Serem-serem kayak gini udah pasti. Ya, perhatikan. Perasaan kita, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Mau sakit hati, nggak sakit hati, mau sedih, mau tidak sedih, itu urusan kita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Perasaan kita dilarutkan kepada situasi di luar diri kita. Seolah-olah kita adalah korban, padahal kita pelakunya. Perasaan gak enak itu bukan dari luar Bapak Ibu, dari diri sendiri. Rek sedih, rek ente kumaha urang. Betul nggak? Betul apa tidak? Sikap kita mau seperti apa pada orang, tergantung kita. Orang lain buruk terus sama kita, kita mengambil sikap yang positif, saya akan tetap baik sama dia. Apa yang terjadi? Malah suatu saat, dia akan berubah dengan sikap kita. Keren nggak Bapak Ibu kalau begitu? Bakal hancur nggak kita? Saya jamin. Dijamin oleh saya. Saya sudah praktekkan dalam hidup saya. Orang lain mau kayak apa sikapnya sama kita, biarkan aja. Saya bilang ke tim IT, semua yang menghujat saya, kasih cinta aja, love. Ada yang bilang, Saiful Karim pendeta yang sedang menyamar, love. Khusus yang begitu, banyakin cintanya, saya bilang. Jadi cintanya dibanyakin tuh, nggak tahu beberapa baris itu. Ngapain? Ngurusi ketololan orang lain. Dan ketika kita mengurusi ketololan orang lain, kita jadi tolol. Ngapain kita melawan kejahatan dengan kejahatan? Kita tidak disuruh oleh Allah melawan kejahatan. Yang ada, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Baca tuh Qur'annya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan makhluknya. Berlindung dari kejahatan kepada Allah tidak sama dengan melawan kejahatan. Karena kalau kita melawan kejahatan, kita juga jadi jahat. Berlindung kepada Allah gimana caranya? Lihat Allah. Allah tidak pernah usil. Tidak baperan. Gak tersinggungan. Yang koruptor tetap diberi napas. Betul nggak? Tukang penghujat tetap diberi napas. Allah. Ini koruptor, kata Allah, stop dulu napasnya 3 menit. Allah itu luar biasa, tidak ternoda, maha pengasih, maha penyayang, maha suci, tak ternoda. Seburuk apapun kamu perilakunya, aku tetap maha suci dan berada dalam dirimu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Allah itu diumpamakan air yang jernih walaupun wadahnya berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Tetap dia maha suci. Kamu mau kotor kayak apapun, tidak akan menodaiku, kata Allah. Aku tidak benci sama kamu. Aku tidak akan pernah menghukumi kamu. Kamu tidak pernah dikutuk oleh aku, kata Allah. Tapi kamu dikutuk oleh kegelapan batinmu sendiri. Cinta bukan hanya di mata. Cinta lahir di dalam jiwa. Tetap aja Allah mencintaimu. Apapun kelakuan.
Sejauh apapun kamu, dia tetap mendekapmu, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, selalu memanggilmu. Aku rindu kepadamu, pulang anak-anak semestaku. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Lihat tuh, orang sadar dengan orang yang tidak sadar, beda. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Gak apa-apa dipandang hina oleh orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Tidak ternoda. Kebenaran tetap aja kebenaran. Mutiara jatuh ke lumpur tetap aja mutiara. Beda kalau lumpur ke jatuh mutiara, tetap aja lumpur. Betul atau tidak? Ngapain ternoda? Gak ada badai di luar. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Orang yang kesadarannya udah tinggi, menyatu dengan Tuhan. Kamu asalnya debu jadi permata, asalnya hina jadi mulia. Yuk, menyatulah dengan Dia yang maha segalanya. Gak apa-apa masa lalumu seburuk apapun, jangan merasa bersalah terlalu dalam. Karena semua yang telah kamu lalui di masa lalu telah mengantarkan kamu ke saat ini. Berterima kasihlah pada seluruh masa lalu, orang-orang yang menyakitimu dan semuanya, karena mereka telah berjasa mengantarkan kamu menjadi kamu yang hari ini. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Nyata nggak yang saya omongkan? Karena cinta lautan berapi, akhirnya kan ku renang jua. Berenanglah dalam lautan cahayanya. Berenanglah dalam kesadaran murninya. Pulanglah. Pulanglah kalian. Panggilan Allah begitu jelas. Kegelisahan yang melanda dirimu hari ini itu panggilannya. Itu bukan tempatmu. Tempatmu di sini. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulang, 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 pulang. Jadi trik yang pertama apa? Udah lupa lagi, masih di sini. Apa tadi? Ya, lepaskan keinginan mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Anak, pasangan, sekalipun mereka dekat dengan kita, tidak bisa dikendalikan. Tapi sikap kita, perasaan kita, pikiran kita terhadap apapun yang mereka lakukan, bisa dikendalikan? Ini kunci yang pertama. Kamu tidak akan terkena badai. Gak akan hancur. Bapak Ibu. Saya sering bilang sama sahabat-sahabat di komunitas Bumi Spiritual Indonesia. Ada yang bilang sama saya, ya ayah itu yang menghina ayah. Gimana? Terus kamu gimana? Saya ambil aja ya. Enak aja. Buat apa? Dia tidak menghina saya, Pak. Dia menghina dirinya sendiri. Ngapain kamu sibuk? Saya aja yang dihinanya gak sibuk. Nyari hati itulah ayah. Piraku ayah dikitu-kitu. Tuh, nu nyari hati kan mana? Saya aja yang dihinanya gak nyari hati. Betul gak? Bahaya gak kalau Nabi Muhammad waktu itu nyari hati anji kamararane? Betul gak? Nabi Muhammad juga pernah ya oleh sahabat Umar. Kalau ada yang ganggu, kamu Muhammad, pedangku. Senyum aja Muhammad. Jangan begitu Umar. Aku tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh sesuatu yang di luar diriku. Hasbi Allah. Aku bersama Allah. Orang yang sadar gitu, bukan bangga. Betul nggak? Iya. Ada juga yang bilang sama saya, ayah guru ini sudah saatnya pakai tim pengaman.
Maksudnya? Apa maksudnya? Amur ongkos. Betul nggak? Iya. Saya bilang, saya kemana-mana sama istri saya nyetir sendiri. Kenapa? Kalau ada orang lain kan saya tidak bisa mesra-mesraan sama istri saya. Betul nggak? Kan asik kalau berdua. Betul nggak? Capek tinggal eureun. Di pikiran teuing. Wah, harus ada bodyguard. Ya Allah, kalau masih yang kayak gitu-gitu, terus di mana kesadaran saya? Saya orang biasa seperti kalian. Kalau saya duduk di sini bukan karena saya lebih tinggi. Mereka tingali. Kalau saya duduk di bawah kan yang kasihan yang belakang legegan nyeri beheng balik ke dia. Betul nggak? Sesederhana itu sebenarnya Bapak Ibu hidup itu ya. Sederhana. Apa kunci yang pertama? Lepaskan kebiasaan mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Apa? Pikiran, perasaan, dan sikap. Yes? Siap praktek? Karena pulang dari sini langsung nanti. Langsung nanti. Buah di jalan, buah di rumah. Pasti. Kalau udah ngaji dengan saya, biasanya suka langsung. Awas, ingat itu. Ketika orang bicara macam-macam, ingat, saya tidak bisa mengendalikan mulut kamu. Saya tidak bisa mengendalikan pikiran kamu. Saya tidak bisa mengendalikan sikap kamu. Makanya saya kendalikan pikiran saya terhadap kamu. Gitu. Hancur enggak? Nah, kuat enggak di dalam? Nah, ini badai mulai melempem nih. Ya. Makanya sehebat apapun badai di luar, udah enggak ngaruh. Makanya tidak usah cari ilmu teterak dekadek. Cari ilmu aja supaya jauh tina bedog. Paham ya? Paham apa tidak? Nah, ilmu itu yang harus dicari. Ilmu akhlak. Makanya jangan menyakiti siapapun. Ya? Iya kan? Yang sebelah sini nih. Jangan menyakiti pasangan. Saya pengen ngomong gini ke sebelah sini nih. Nggak tahu, pokoknya saya pengen ngomong begitu. Ada energi yang masuk ke sini nih. Beda sedikit dengan pasangan, beda pikir, beda pikiran, beda. Udah, memang kamu berbeda. Allah tidak pernah menjodohkan orang yang sama. Piraku sarwa sama jenis kelaminnya. Piraku jenis kelaminnya aja udah berbeda. Betul? Bentuk tubuhnya berbeda. Betul? Psikologinya berbeda, cara berpikirnya beda. Diampropkan ku Allah supaya kalian tuh belajar memahami dan menerima, menghormati bahwa kamu berbeda. Itu aja. Jalan nanti rumah tangganya. Beda dikit, cerai. Wah. Ya. Masih lagi ya. Sudah rumah tangganya berantakan, masih nasihatin rumah tangga orang. Kumaha hari maneh? Oh, ka era. Ini masyarakat tuh nggak butuh nasihat, nggak butuh. Butuh role model, butuh teladan. Karena kalau di level orang yang besar, punya pengaruh, melakukan tindakan seperti itu, ngari lu handap.